Ya, kita ketemu lagi dalam kuliah kita. Dan ini chapter 2, pertemuan kedua. Saya berharap teman-teman tetap dalam keadaan semangat untuk mengikuti kuliah ini agar kita mendapatkan manfaat dari kuliah ini. Walaupun kondisi sekarang yang kurang begitu menguntungkan. Jadi kita akan masuk di materi yang kedua ini. Harapkan teman-teman tetap mau untuk menulis atau mencatat hal-hal yang perlu, sehingga paling tidak dengan catatan tersebut teman-teman ada yang ingat gitu mengenai apa yang kita bahas agar tidak terlalu ketinggalan. Jadi dibuat catatannya yang rapi dan juga bila perlu dikasih tanda, diwarnai menggunakan apalah yang bisa sehingga benar-benar kita maksimal dalam proses belajar mengajar ini. Baik, kita akan mulai pada pertemuan ini dari pertemuan kedua ini, yaitu multi-criteria decision making di MCDM. Ya. Sini kita ada beberapa metode seperti yang kita telah singgung minggu lalu. Sebenarnya metode ini bertujuan untuk mencari apa yang paling baik, apa yang paling optimum. Kalau berbicara mengenai profit, mengenai keuntungan perusahaan, tentu bagaimana untuk mengetahui yang paling menguntungkan, yaitu maksimum. Tapi kalau berbicara mengenai biaya, mengenai cost, tentu kita berbicara mengenai minimum, hal yang paling kecil. Maksudnya sini kecil, agar nanti ketika menjual di pasar, harga kita bisa berkompetisi, bahkan kalau bisa menjadi leader, menjadi market leader di pasar. Itu sebenarnya yang menjadi tujuan kuliah, mata kuliah ini, sehingga kita perlu pelajari bagaimana caranya untuk mendapat tujuannya, ya tentu untuk keuntungan perusahaan. Oke, dalam tadi metode-metodenya ada beberapa, jadi saya ambil contoh satu di sini yang disebut dengan WSM atau metode weighted sum model. Ini satu model. Ya, ada beberapa model yang bisa digunakan dengan rumus-rumusnya, tapi ini salah satu. Apa itu WSM? Metode weighted sum model atau WSM merupakan penjumlahan dari perkalian rating atribut dengan bobot atribut. Maksudnya kan nanti ada dibuat satu atribut dan juga bobot dari atribut itu, dari pilihan-pilihan yang ada. Kan pilihan itu selalu ada pilihan yang lain dari yang sudah ada, dan pilihan-pilihan itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya, kalau kita memilih rumah, mungkin daerahnya bagus, ya daerahnya bagus, cuma rumahnya kurang bagus itu. Atau ada rumah yang bagus, tapi kadang banjir gitu ya. Atau kalau handphone, ada yang modelnya bagus, kameranya bagus, tapi mungkin di bidang yang lain, umpamanya dia terlalu
besar, terlalu tebal. Atau ada yang handphonenya bagus, pipih, langsing gitu, tapi kameranya atau fitur-fiturnya tidak lengkap. Ya, selalu ada kekurangannya. Nah, itu nanti kita kasih bobotnya. Dikasih bobot. Tujuannya untuk kita dapat menghitung nanti yang paling bagus itu yang mana yang menjadi pilihan. Baik pilihan perusahaan, baik pilihan mungkin pihak kampus sebagai contoh, atau pemerintah ketika mereka ingin mengambil suatu keputusan. Jangan sampai keputusan yang diambil ternyata tidak begitu optimum, tidak begitu maksimum. Nah, WSM merupakan metode yang sederhana di mana penggunaannya mudah untuk dipahami. Metode weighted sum model merupakan metode yang sangat umum dan banyak diterapkan untuk membantu pengambil keputusan dalam mengambil keputusan. Ya. Khususnya buat umpamanya top level management seperti direktur, GM, atau owner gitu ya. Nah, dengan adanya, kan nggak bisa memutuskan itu hanya pakai feeling, walaupun kadang-kadang ada yang seperti itu pakai intuisi, bukan. Tidak cukup juga hanya berdasarkan pengalaman, karena kadang-kadang kan tidak sesuai. Tahun lalu umpamanya di bulan September seperti ini, sudah mulai meningkat ekspor. Kenapa? Mungkin nanti mengejar akhir tahun di Eropa, di musim dingin atau di Christmas atau New Year di Desember, ekspor sudah mulai ada sekarang meningkat. Tapi tahun ini dengan adanya COVID, ya demand atau permintaan di Eropa atau di Amerika tentu tidak sebagus yang dulu karena ekonomi dunia sudah menjelang resesi, ekonomi memburuk, ekonomi down. Ya. Jadi ini dibuat salah satu metodenya. WSM adalah model umum telah digunakan untuk aplikasi yang berbeda seperti robotika, sensor, dan lain-lain. Mungkin juga pihak kampus, mungkin juga pembelian bahan-bahan, pemilihan lokasi, dan lain-lain. Ini adalah metode yang sering digunakan pada permasalahan dimensi tunggal. Jika terdapat N alternatif dan N kriteria, maka alternatif terbaik dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi maksudnya ada alternatif-alternatif gitu. Namanya lebih dari satu. Nah, itu yang diukur, yang diteliti menggunakan metode ini. Metode weighted sum model. Nanti dari alternatif itu didapatkan suatu kesimpulan apa gitu loh. Kesimpulannya apa? Dari nilai yang terbaik, nilai yang terbesar, itu biasanya digunakan. Karena itulah rupanya yang kan ada permasalahan. Ada suatu permasalahan, tentu ketika ada permasalahan dicari jalan keluar. Jalan keluarnya itu tentu umpamanya untuk meningkatkan penjualan atau untuk menurunkan biaya. Itu dalam hal umpamanya penjualan. Dalam hal lain juga, ketika tidak mencapai target, nanti akan dibuat satu penelitian atau ambil satu data dan diambil kesimpulan menggunakan metode ini. Jadi dikatakan di sini yang menjadi rumus sebagai berikut: AJ WSM score sama dengan sigma N J sama dengan 1 VJ X IJ. Nanti akan dijelaskan apa ini sehingga tidak dapat mengerti. Inilah rumus methods weighted sum model. Rumus yang masih sederhana ya. Di mana I sama dengan 1, 2, 3, dan selanjutnya, dan merupakan nilai dari alternatif terbaik. Jadi diberikan nilai dari alternatif-alternatif. Selalu kan dalam hidup ini ada pilihan. Walaupun pilihan itu tidak sempurna, ada aja kekurangan. Umpamanya memilih mahasiswa, ya mahasiswa yang pintar,
tapi secara dana kurang. Mahasiswa yang biasa saja, tapi dia memiliki dana, memiliki uang atau mampu untuk membayar semua biaya kuliah. Jadi ada plus, ada minusnya. Nah, itu nanti diberikan bobot agar bisa dihitung yang mana yang terbaik. Jadi N adalah banyaknya kriteria. Jadi berapa sih kriteria itu? Umpamanya cari pasangan hidup harus putih, harus tinggi, harus pintar. Kan itu harus satu kriteria, tiga kriterianya. Harus satu Indonesia, harus juga rambutnya panjang, macam-macam. Itu ada 5 kriterianya. Nah, merupakan nilai alternatif I pada kriteria J adalah nilai bobot kriteria J dan max digunakan untuk mengurutkan alternatif keputusan, di mana alternatif yang memiliki nilai terbesar akan diletakkan di paling atas, ya, mempunyai nilai terbesar. Itulah kadang-kadang yang menjadi pilihan. Itu jika masalah umpamanya kita ingin satu penjualan lebih besar. Tapi kalau kita ingin mengurangi kos, tentu pilihannya adalah yang paling minimum, yang paling kecil. Jadi ada dua, ya, jadi tergantung kepentingan gitu. Kalau kepentingan dari marketing tentu penjualan yang besar. Tapi dari kepentingan operasional tentu cost-nya, biayanya yang paling kecil. Apa sih pengertian sigma tadi, lambang sigma ini kan ada di sini. Sigma adalah penjumlahan dari suatu urutan bilangan apapun, hasilnya adalah jumlah atau total dari mereka. Ya kalau ada urutan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, berapa jumlahnya itu? Itulah yang disebut dengan sigma. Ya. Jadi saya ulangi, penjumlahan dari suatu urutan bilangan apapun. Oke. Adapun algoritma penyelesaian dari metode ini, yaitu metode WSM, itu ada beberapa langkah di sini. Langkah yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu dari kriteria dan alternatif yang digunakan dalam menyelesaikan masalah. Ya, perlu diidentifikasi. Kenapa? Biar nggak salah. Kalau mau pemilu, kadang-kadang ada seperti apa ya, menurut pendapat masyarakat gitu ya. Jadi kira-kira dari data yang sudah diolah menjadi informasi, teridentifikasi dengan baik. Gitu. Jangan sampai yang mau diberikan kuesioner itu salah gitu, salah, tidak tepat sasaran. Contohnya kalau berbicara mengenai penerimaan mahasiswa di kampus, contohnya mungkin yang ditanya bukan yang mau kuliah gitu, contohnya salah yang mau masuk SMA, tentu pertanyaannya nggak nyambung, mungkin saja dijawab tapi menjadi kurang tepat. Atau ketika ada pemilu atau pilkada satu daerah yang menjadi narasumbernya, yang menjadi pemberi data yang dikumpulkan bisa aja salah, gitu. Tidak mewakili populasi yang ada di tempat tersebut. Nah, langkah pertama mengidentifikasi terlebih dahulu dari kriteria dan alternatif yang digunakan agar tepat gitu. Jangan nanti sudah dibuat penelitian, sudah dianalisa dengan baik, dapat kesimpulan, contohnya kesimpulan yang salah. Kalau kita yang membuat penelitian itu diminta oleh atasan, nah pada hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tentu kita dianggap gagal, dianggap tidak valid kita punya penelitian. Langkah kedua, yang tadi ini ya, menghitung nilai WSM score. Ada rumus yang digunakan dalam metode ini, sama seperti yang tadi ya, AJ, WSM score, sama dengan sigma, J, sama dengan 1, WJ, X, IJ. Di mana N adalah jumlah kriteria. Ada berapa kriteria kan? Seperti tadi, umpamanya mencari pasangan hidup ada 5 kriteria. Gitu. Untuk mengetahui kenapa orang tidak suka umpamanya jurusan manajemen, ada berapa kriteria yang ada 4 mungkin diambil kriterianya.
Nanti itu masing-masing diberikan bobot. Kemudian VJ, bobot dari setiap kriteria. Bobotnya itu biasanya dibuat dalam angka. Dengan biasanya bisa ditotal menjadi 100% atau bisa juga dengan angka 0 sampai 1, berapa gitu. Diberikan bobot. Weight itu kan bobotnya. Weight berat, bobotnya berapa. Sementara XIJ adalah nilai matrik X. Dan langkah ketiga nanti setelah dijumlah itu perkalian tadi, yang ada 2 itu kriteria, dan juga pilihan-pilihan yang tadi dijumlah. Nah, dibuatlah rankingnya. Mana yang paling besar, paling kecil, yang paling bawah, paling rendah dibuat. Dari ranking itu nanti kita menjadi patokan untuk mengambil keputusan yang mana yang mau dipilih. Algoritma adalah yang tadi kan ini algoritma ya. Adapun algoritma penyelesaian dari metode ini. Algoritma adalah prosedur langkah demi langkah untuk penghitungan. Jadi memang dalam metode weight sum model ini ada prosedur langkah demi langkah yang memang lumayan panjang gitu. Dan tapi ini yang paling sederhana. Berarti yang lain itu lebih panjang lagi. Nanti saling berkaitan sampai kita mendapatkan intinya. Nah, itu jadi dibutuhkan kita kesabaran, dibutuhkan kita kejelian karena kalau salah input, outputnya juga bisa jadi salah gitu. Dan disebut dengan garbage in, garbage out. Kalau sampah yang masuk, sampah juga yang keluar. Algoritma adalah prosedur langkah-langkah untuk perhitungan. Algoritma digunakan untuk perhitungan pemrosesan data juga bisa. Seperti tadi apabila ada penelitian, data-data itu diproses, dianalisa menjadi informasi. Ketika sudah bisa menjadi informasi, kita menjadi tahu mana yang terbaik, pilihan-pilihan yang terbaik. Tentu bukan hanya pakai perasaan, bukan hanya karena pengalaman, tapi memang ada secara tertulis, real. Jadi itulah yang menjadi pilihan yang terbaik. Algoritma dalam metode efektif diekspresikan sebagai rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang telah didefinisikan dengan baik. Sistem pendukung nanti setelah metode weight sum model ini dibuat dan kita sudah mendapatkan kesimpulan pilihan yang terbaik, nah itu menjadi tools, menjadi modal untuk mengambil suatu keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK pertama kali diungkapkan pada awal tahun 70-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah manajemen decision system. Ini ketemunya itu atau dimulai tahun 70-an oleh Michael S. Scott Morton. Sistem ini merupakan suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu. Kalau dulu mungkin masih manual ya, tapi kan dengan kemajuan zaman, itu sudah bisa dimasukkan ke dalam suatu program, sehingga ketika data di-input, dimasukkan dalam satu program, kita akan mendapat nilai yang terbaik, pilihan yang terbaik di akhir. Nah, itu menjadi patokan kita untuk mengambil yang disebut di sini dengan sistem pendukung keputusan. Ya. Itu biasanya dikatakan di sini. Pengambil keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang bersifat semi terstruktur dan tidak terstruktur. Jadi itu menjadi patokan untuk mengambil suatu keputusan. Studi kasus, ini sebagai contoh soal. Ya. Contoh soal, suatu penelitian yang dibuat. Ini hanya contoh saja. Hingga saat ini masih banyak mahasiswa yang menganggap jurusan manajemen logistik itu sulit, ya. Sulit, sehingga jurusan logistik ini kan baru ada terakhir ini, baru ngetop semenjak Jokowi selalu
memberikan seperti kritikan bagaimana logistik Indonesia kenapa masih mahal dibandingkan negara lain dalam apa namanya kita LPI ya lembaga untuk menilai kelas atau menilai kemampuan logistik kita. Ternyata di ASEAN kita masih sangat rendah, apalagi di dunia. Kebetulan tahun 2006 saya menjadi kontributor juga untuk bagaimana ekspor impor, bagaimana logistik di Indonesia untuk Bank Dunia. Dalam majalahnya Doing Business mungkin bisa dilihat ketik aja nama saya, ketik Doing Business, di situ ada nama saya sebagai kontributor ke Bank Dunia. Bagaimana sih proses ekspor impor, proses logistik di Indonesia. Jadi waktu itu saya diinterview dari Washington untuk beberapa lama itu ya, saya juga harus mempelajari berapa lama sih kalau ekspor prosesnya, kalau mendapatkan izin ekspor berapa lama, dokumennya berapa lama, bagaimana proses, semua kita kasih tahu. Saya mendapatkan sertifikat dulu sebagai penghargaan juga dari sana, yang langsung ditandatangani ini, nggak salah, siapa dulu ketua atau presiden Bank Dunia. Ya. Nah, sehingga mengakibatkan rendahnya minat mahasiswa dalam belajar logistik. Itu contoh. Namun dalam hal ini, kesimpulan yang didapatkan dalam upaya penerapan peningkatan dalam belajar logistik masih kurang efektif. Kan nanti akan diteliti, dianalisa, kenapa sih logistik itu tidak begitu populer di kaum muda, tidak menjadi pilihan ya. Karena yang populer itu kan dulu hukum, ekonomi, manajemen, akuntansi, sekarang ini IT, terus apa namanya, hubungan internasional, macam-macam ya, termasuk juga di hal yang baru-baru sekarang. Tapi kalau logistik, mungkin hanya kita aja yang mengerti, bahkan orang lain bingung kalau kita bercerita mengenai logistik. Padahal setiap negara, bahkan setiap rumah tangga, tidak ada yang terlepas dari masalah logistik. Maksudnya harus disupply, harus diproses, dan keluar. Nah, ada beberapa faktor yang dianggap menjadi penyebab kurangnya minat mahasiswa dalam belajar logistik, yaitu faktor tingkat kesulitan. Ya, agak sulit ya. Logistik itu karena mungkin dari SD, SMP, SMA, SMU, kita tidak begitu difokuskan mengajar logistik. Seakan-akan itu jadi sulit jadinya gitu. Sulitnya maksudnya jadi kurang di televisi, di radio, atau di media jarang ya. Masa ada jurusan darat gitu, ada jurusan udara, jurusan laut, kereta api, MLM atau logistik, manajemen logistik. Nah itu tidak begitu umum, jadi bukan sesuatu yang sering dibicarakan oleh umum, sehingga peminatnya termasuk berkurang. Bahkan kampus-kampus baru sekarang ini banyak yang membuka jurusan ini, karena ketinggalan kita Indonesia, sehingga dalam hal-hal tertentu seperti break bulk, barang-barang besar, atau ketika ada inspek, kita menggunakan tenaga ahli dari luar. Yang seharusnya bisa tenaga ahli itu dari Indonesia. Dari itu perlunya sebenarnya mengembangkan pendidikan yang berbasis logistik dan supply chain di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia itu luas, berbagai macam lokasi, area, dan juga banyak pulau. Nah, yang pertama tadi dibilang itu faktor tingkat kesulitannya di situ. Kedua, faktor tingkat pemahaman. Ya, karena kita nggak pernah ngomongin, ya nggak paham gitu. Kalau ditanya bagaimana sih kalau memindahkan isi rumah ini sampai ke Toronto, Kanada. Misalnya itu umpamanya duta besar mau pindah, kami sering memindahkan dulu duta besar dari Kanada, duta besar Kanada
Ada yang ke Jerman dari Indonesia, ada juga duta besar Jerman yang pindahnya ke Hamburg, ada yang pindah ke Kanada dan lain-lainnya banyak. Nah, bagaimana memindahkan itu? Semua kaleng-kaleng yang ada di rumahnya, lemari, tempat tidur, lukisan, batu-batu, sendal, sapu ijuk juga semua. Bahkan pernah dia dipindahkan juga termasuk anjing kampung dibawa ke sana, termasuk mobil tua gitu ya. Jadi tingkat pemahaman faktor lingkungannya gimana? Biasanya kan yang masuk logistik itu adalah orang-orang yang dari Jakarta Utara. Itu lebih banyak dibandingkan dari Jakarta Selatan. Jarang kita punya mahasiswa yang tinggal di Jakarta Selatan. Jadi lebih banyaknya utara, timur yang dekat ke pelabuhan atau ke bandara. Ya. Dan faktor peran dosen juga gimana peran dosen ini? Apakah mempengaruhi enggak? Pokoknya dosennya kurang mengerti. Kenapa nggak ngerti? Karena dinamikanya cukup tinggi di logistik. Kalau bisa yang mengerti itu adalah seperti praktisi yang sudah berpengalaman ya, berkecimpung di dunia logistik. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab utama rendahnya minat mahasiswa dalam belajar logistik, maka digunakanlah sistem pendukung keputusan, yaitu dengan menggunakan metode WSM, metode Weighted Sum Model. Kemudian sistem pendukung keputusan merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dan dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi data itu kan baru yang dipungut, baru yang dikumpulkan gitu. Kalau udah dibuat menjadi suatu rangkuman, jadi informasi untuk mengambil keputusan dari informasi itu, dari hasil analisa itu baru diambil keputusan dari masalah semi terstruktur sampai ke hal yang spesifik. Untuk merancang sebuah aplikasi dibutuhkan sebuah metode atau metode sebagai alur atau panduan dalam pengembangannya. Metode yang digunakan adalah metode WSM. Penerapan metode WSM yang merupakan metode yang sangat sederhana dengan hanya beberapa langkah itu dapat memberikan hasil penentuan faktor-faktor rendahnya minat mahasiswa dalam belajar manajemen logistik. Sebagai contoh, keputusan yang dihasilkan dengan menerapkan WSM bukan merupakan keputusan akhir atau mutlak yang digunakan pihak kampus untuk memutuskan faktor penyebab rendahnya minat belajar manajemen logistik. Data diolah untuk mendapatkan faktor-faktor penyebabnya. Proses penyelesaian menggunakan salah satu metode yang ada di sistem pendukung keputusan yaitu WSM. Data alternatif. Ya, data alternatif adalah data yang sangat penting dalam sistem pendukung. Maksudnya data alternatif itu kan ada pilihan-pilihan, ada alternatif-alternatif. Jadi perlu data-data alternatif itu. Jangan-jangan yang kita nggak pernah kerjakan selama ini, ternyata itu sebenarnya faktor utama yang membuat perubahan atau perbedaan yang signifikan. Itu maksudnya. Jadi perlu ada data-data alternatif sama dengan plan-nya, plan A kita kerjakan, tapi ada alternatif plan B kalau terjadi kendala atau problem ketika proses berlangsung. Ternyata gagal di plan A, harus ada plan B, bahkan bisa jadi plan C. Itu yang disebut dengan alternatif. Dan data alternatif itu nanti dikasih bobot dalam bentuk numerik berapa sehingga dapat dihitung berdasarkan bobot-bobot yang dilakukan. Berikut daftar alternatif yang akan dipilih. Alternatif dan kriteria dapat dilihat sebagai berikut. Ini sebagai contoh ya, mengenai melihat jurusan manajemen logistik. Apa sih alternatif tadi ada? Sini ada A, B, C, D. Tadi kan udah tulisannya, yang A itu faktor tingkat kesulitannya.
Ya, bagaimana tingkat kesulitannya. Yang B, tingkat pemahaman. Tadi udah dibahas sedikit, faktor lingkungan, faktor peran dosen juga. Nah, faktor tingkat kesulitan ada poin-poinnya, ada 4, C1, C2, C3, C4. Contohnya manajemen logistik bukan jurusan yang umum. Ya, jarang kan ini. Bahkan di daerah mungkin tidak ada jurusan logistik. Mungkin hanya di kota-kota besar. Tapi kalau jurusan manajemen, ekonomi, akuntansi, hukum, dan yang lain, informasi, TI, IT, dan komputer itu banyak ya. Tapi jurusan logistik ini sepertinya jurusan-jurusan yang khusus, yang spesial, tidak umum. Kemudian perbedaan aturan customs tiap negara ya. Peraturan itu kan itu menjadi kesulitan. Di Indonesia aja kita sulit, apalagi negara lain gitu. Karena tidak sama Indonesia dengan negara lain. Ada perbedaan, walaupun secara umum ada juga persamaannya, tapi banyak juga perbedaan. Kemudian peraturan custom sangat, ya saya bilang jelimet di sini, complicated gitu peraturannya. Karena terlalu banyak penyedia cukai, ketika ada karantina kita berhubungan dengan Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, ketika mau buat sertifikat of origin kita berhubungan dengan Departemen Perdagangan gitu. Ketika kita mau ngekspor momennya bahan kayu, kita juga harus ada khusus izin-izin khusus gitu. Itu maksudnya peraturan yang sangat tidak umum juga gitu. Karena kita tidak tahu, kecuali yang tahu itu bea cukai sama yang punya ahli kepabeanan yang sudah di training dengan baik. Nah, itu sebenarnya yang harus ditingkatkan di Indonesia agar ada training-training. Cuma training di kita kan masih sangat-sangat mahal gitu. Kemudian yang B, faktor tingkat pemahaman. Kurangnya motivasi karena ya namanya juga tidak begitu populer, ya tidak begitu banyak yang mau belajar. Kemudian yang C2, jurusan logistik kurang favorit di kalangan muda ya. Ya, selalu terkenal lah jurusan logistik, nggak terlalu dikenal orang ya. Tapi kalau umpamanya jadi pramugari, ya itu dikenal di perhotelan, tapi di logistik masih kurang. Kan di Indonesia luar negeri juga masih banyak seperti itu. Lebih banyak menggunakan bahasa asing ya. Dalam logistik itu banyak ya bahasa asing, jarang bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ekspor impor itu umpamanya bill of lading, tidak mungkin bahasa Indonesia kan. Kalau kita buat bahasa Indonesia, departure jadi berangkat, orang luar negeri tidak tahu. Yang keenam, faktor lingkungan. Ya, lingkungan juga, makanya tadi saya bilang dari selatan, Jakarta timur gak terlalu banyak, tapi daerah utara banyak karena lingkungannya memang mungkin banyak tetangga-tetangga yang berhubungan dengan logistik daerah Jakarta Utara. Kurangnya sosialisasi, pengetahuan logistik modern kurang diterapkan, kurang terdengar gaung kelompok belajar jurusan ini. Kemudian faktor dosen ya, ya mungkin dosen kurang yang berpengalaman, jadi hanya textbook yang malah membingungkan kadang-kadang. Terus terang aja ada beberapa buku yang kita nggak ngerti gitu. Kita di logistik sudah 25 tahun, tapi bahasanya yang ada di buku itu mungkin hanya kopi-kopi dari sana, tidak tidak tepat untuk diterapkan di lapangan. Sebenarnya kan di lapangan itu bagaimana mengambil kontainer, bagaimana custom clearance, jalur hijau, jalur merah, jalur kuning, bagaimana ukuran-ukuran truk, bagaimana cara konsolidasi, dan lain-lain itu. Tapi kadang-kadang di buku yang mungkin terjemahan dari luar negeri itu nggak terlalu tepat gitu loh. Jadi kadang dipelajari apa, yang nanti di lapangan apa. Cara buat BL aja, seharusnya bisa kan dikerjakan buat CEO, buat dokumen yang lain. Oke, makanya dikatakan sih kurangnya dosen praktisi, dinamika yang tinggi membuat pelajar terus. Ini hanya sebagai contoh-contoh aja. Oke, nanti dihitung semua itu, umpamanya ini kan ada respondennya 15 orang yang ditanya mahasiswa-mahasiswa. Kenapa sih yang tadi itu? Kendala yang tingkat kesulitannya, terus pemahamannya, lingkungannya, faktor dosennya. Nanti dinilai itu antara 1, 2, 3, 4. Makanya ada penilaiannya 4. Berarti kalau 4 kan di sini ada penilaian sangat setuju. Mungkin pertanyaannya apa sih? Tingkat kesulitannya seperti tadi, karena mungkin bahasanya bahasa Inggris. Karena tidak umum, tidak pernah dibicarakan di kelompok-kelompok masyarakat, gitu kan.
tidak umum. Jadi itu ada tingkat kesulitannya. Jadi setuju, kadang-kadang ada yang nilai 3 setuju. Jadi itu mulai yang sangat setuju sampai ke yang terakhir tidak setuju. Itu semua dikasih bobotnya. Nah, nanti bobot ini kan dikali setelah itu kayak tadi alternatif dan juga sebagai diberikan bobot dari alternatif. Nanti dari itu alternatif itu dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai atau pilihan yang terbaik. Ya. Oke, contohnya di sini. Nah, tadi saya sudah bicara mengenai ini skor itu ya. Kemudian dari bobot frekuensi sebelumnya itu W4321 yang tadi ya nilainya. Biji merupakan W indeks ke J, jadi untuk W1 yaitu W4, W2 yang tadi kan, W1 4, W2 3, W1 berarti 2, dan seterusnya. Dan biji merupakan jumlah dari W yaitu 4, 3, 2, dan 1. Nah, ini contohnya nilai bobotnya. Kriteria itu kan tadi kan ada kriterianya, tingkat kesulitannya gitu ya. Terus dari pemahaman ini setelah dihitung, yang ini ada data-data ini kan, dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada 15 orang ini, dari mungkin ada yang sangat setuju, ada yang setuju di nilai 3, ada yang biasa, normal, biasa saja, tapi ada yang di angka 1 berarti tidak setuju. Nah, dari sini diolah, nah akhirnya dapat WJ ini ya, langkah-langkah yang menghitung perankingan dengan metode SM dengan menggunakan rumus 1. Jadi setelah itu dijumlah dua tadi, kita kembali lagi ya, yang menjadi pengukuran tadi kriteria dan yang setelah diberikan bobot itu kriteria dan alternatif. Nah, ini dari kriteria dan alternatif yang sudah dikasih bobot itu yang ada di tabel ini yang berbentuk Excel ini. Nah, setelah itu dikalikan terus dijumlah antara kriteria dan alternatif tadi. Nah, ditemukanlah ini nilainya. Nilainya ini tingkat kesulitan menjadi yang tertinggi, dia 3,30. Yang pemahaman tadi karena kurang paham ya 2,71, terus lingkungannya tadi 3,25, peran dosen yang paling rendah ternyata 2,44. Nah, yang menjadi problem kenapa mahasiswa atau anak-anak tidak terlalu memilih manajemen logistik, ternyata yang paling tinggi menjadi alasan adalah tingkat kesulitan. Kemudian yang paling rendah dari 4 ini, pemahaman lingkungan adalah peran dosen. Jadi peran dosen tidak terlalu mempengaruhi. Tapi yang paling mempengaruhi adalah tingkat kesulitan. Yang kedua adalah lingkungan. Yang ketiga pemahaman. Dan yang terakhir yaitu peran dosen. Ya. Nanti ini bisa dibuat dari kriterianya. Terus di terakhir nanti dibuat perankingan ini yang paling tinggi menjadi nomor 1. Tentu ini pilihan nomor 1. Kemudian 2,71 pilihan yang kedua, terus ini pilihan yang ketiga, terus ini pilihan yang keempat. Sorry, kayaknya ada salah ini. Sebenarnya pilihan pertama 3,30, pilihan kedua adalah 3,25, pilihan ketiga ada 2,71, dan yang terakhir ada pilihan dosen dari 2,44. Nanti yang matriksnya itu bisa lihat beberapa contoh WSN di Google, di YouTube. Ya. Ketik aja umpamanya nanti di YouTube itu metode WSN, nanti bisa dilihat di sana yang tadi matriksnya itu perhitungannya yang agak panjang, tapi ini udah kita masuk ke perankingan karena kekurangan waktu kita, jadi kita nggak bahasan. Tapi saya minta itu nanti dicatat salah satu yang ada di YouTube dengan judul
metode WSM nanti catat, karena dengan mencatat mungkin bisa lebih memahami. Dicatat, tidak usah dikumpulkan, catat sendiri aja salah satu contohnya. Karena minggu lalu kita sudah mengumpulkan tugas, minggu ini kita tidak kumpulkan, tapi catat di bukunya, dicatat. Oke, itu dengan mencatat paling tidak ada yang bisa diingat ya, karena kita ini masih online, paling tidak ada kemauan dan ada tanggung jawab. Oke, dari tabel tadi di atas diperoleh data bahwa sampel A1 yaitu faktor tingkat kesulitan A1 yang memiliki nilai indeks WSM terbesar yaitu 22. Sehingga dalam penelitian ini sampel vektor peran dosen A4 menempati tingkat terendah dalam perankingan menggunakan metode WSM. Kemudian kesimpulannya, dari perhitungan yang dilakukan maka dihasilkan beberapa kesimpulan. Satu, didapat informasi penyebab rendahnya tadi kan udah kita tahu, karena kesulitannya ya. Yang pertama, minat mahasiswa dalam belajar logistik dengan melakukan riset dan pendapat terhadap data-data yang ada pada perusahaan kampus. Dua, penerapan metode WSM akan membantu untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. Ya, tadi setelah dapat nilai, setelah di ranking peringkat, itu yang paling menonjol adalah kesulitan, yaitu tadi itu pertama. Dan itu bisa menjadi suatu kesimpulan. Dengan kesimpulan itu, makanya pihak kampus bisa mengetahui, oh kalau di sana yang menjadi masalah, nah apa solusinya. Begitu. Jadi ketika ada masalah, harus dicari solusi. Tentu agar banyak mahasiswa yang berminat untuk mengambil manajemen logistik. Jadi kita tidak perlu lagi mengundang orang luar untuk mengerjakan logistik di Indonesia. Karena memang perusahaan logistik yang besar-besar itu semua dari luar. Dan sangat jarang orang Indonesia punya. Oke, sekian penjelasan untuk pertemuan atau chapter yang kedua ini. Semoga bisa ada yang didapatkan, dan seperti tadi, tolong catat salah satu metode atau pemaparan mengenai WSM ini, cari di YouTube. Setelah itu kamu catat prosesnya sampai mendapatkan hasil akhir ataupun kesimpulan terakhir. Baik, terima kasih, semangat selalu, tolong dijaga kesehatan dengan cara jaga jarak, memakai masker, dan sering cuci tangan, dan hindari kerumunan agar kita tetap sehat. Terima kasih, selamat siang.